Cerita dimulai dengan memperkenalkan Kim Dok-ja, seorang pemuda sederhana yang menjalani kehidupan biasa dan menghabiskan waktu dengan membaca novel kesukaannya berjudul Way of Survival. Dia bukan hanya sekedar penggemar, dia adalah satu-satunya pembaca setia yang mengikuti cerita itu sampai selesai. Novel ini mengisahkan tentang para dewa yang menghukum manusia dengan penderitaan yang luar biasa ketika dunia hampir hancur. Di tengah kekacauan itu, muncul tokoh utama yang bernama Yo Jong Hyuk bersama teman-temannya yang berjuang melawan keputusasaan. Meskipun banyak orang yang merasa cerita ini terlalu berlebihan dan tidak realistis, setelah beberapa episode, Ja tetap setia membaca hingga akhir karena dia sangat mengagumi sosok Jong Hyuk yang selalu bangkit meski mengalami kekalahan. Sayangnya, kehidupan sehari-hari pemuda ini dunia nyata sangatlah biasa. Dia sering jadi sasaran bully dan tidak punya keberanian untuk menolak, bahkan saat harus berkelahi dengan sahabatnya. Setelah lulus kuliah, tidak banyak yang berubah. Dia hanya menjadi pegawai kontrak di sebuah perusahaan. Sampai suatu hari, dua peristiwa besar terjadi bersamaan. Pertama, rilisnya seri terakhir Way of Survival, yang sayangnya hanya dibaca oleh satu orang, yaitu Dok-ja sendiri. Kedua, masa kontrak kerjanya pun berakhir. Ia pun menulis pesan kepada penulisnya, mengucapkan terima kasih atas cerita yang luar biasa, tetapi juga mengkritik akhir cerita yang dianggap terlalu menyedihkan dan merusak cerita-cerita sebelumnya. Ia menulis dengan tulus, berharap penulis bisa membuat versi akhir yang lebih baik. Dalam perjalanan pulang naik kereta, Dok-ja bertemu rekan kerjanya yang juga memiliki nasib serupa sebagai karyawan magang kontrak bernama Sang-ah. Tak lama setelah itu, sang manajer yang nakal muncul dan mulai menggoda Sang-ah dengan tawaran promosi. Tapi Sang-ah dengan cepat berpura-pura sudah ada janji dengan Dok-ja. Saat itu, Dok-ja tiba mendapatkan pesanan balasan dari akun misterius bernama TLS123 yang ternyata adalah penulis novel itu sendiri. Dalam pesannya, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dok-ja karena telah setia membaca karyanya. Dia juga meminta Dok-ja untuk menuliskan akhir cerita yang sesuai dengan harapannya. Sebelum Dok-ja berpikir lebih jauh, kereta tiba-tiba mengalami masalah dan berhenti mendadak. Suara aneh terdengar, memberitahu bahwa layanan gratis sistem planet 8612 telah berakhir. Dok-ja pun teringat bahwa 8612 adalah bagian dari kata-kata yang ada di halaman novel yang baru saja dibacanya. Tiba-tiba di dalam kereta muncul makhluk aneh yang mirip boneka kecil berwarna putih, membuat semua orang kebingungan. Boneka itu terlihat aneh dan dipanggil Pil. Orang-orang mulai berpikir bahwa ada yang tidak beres dengan sistem, dan salah satu dari mereka membuat Pil marah. Pil lalu mengeluarkan sinar laser dari matanya ke arah orang tersebut, diikuti dengan api yang membuat semua penumpang ketakutan. Pil memberitahu semua penumpang bahwa para dewa sedang marah karena keegoisan manusia. Dewa pun memberikan hukuman. Manusia harus menjalani skenario bertahan hidup. Tantangan pertama mereka adalah membunuh satu makhluk hidup dalam waktu 10 menit untuk mendapatkan 300 koin. Jika dalam 10 menit siapapun yang tidak melewati tantangan ini, maka mereka akan mati. Skenario pun dimulai. Orang-orang mulai menyerang satu sama lain demi menyelamatkan nyawa mereka. Di tengah kericuan yang terjadi, Dok-ja melihat seorang anak kecil yang sedang memegang satu kotak yang berisi semut peliharaannya. Sementara itu, ada mantra penutup supaya orang-orang tidak bisa keluar. Dok-ja juga melihat Dong Hyuk, sang tokoh utama dari novel yang dia baca selama ini. Di saat itulah Dok-ja memahami bahwa dunia Way of Survival telah ada di depan mata dia dan hanya dialah orang yang memahami jalan cerita dari novel tersebut. Bagaimana tidak, dia adalah satu-satunya orang yang membaca cerita dari novel tersebut. Dok-ja kemudian mengambil alih kotak kecil milik anak tersebut. Dari situ dia berpikir bagaimana cara melewati skenario pertama. Dok-ja juga menghampiri Sang-ah. Dia mengambil beberapa semut dan memberikan semut itu kepada Sang-ah supaya Sang-ah juga selamat. Dok-ja juga berniat untuk menolong semua orang, namun orang-orang sibuk memikirkan cara bagaimana agar selamat sehingga tidak ada satupun yang memperhatikannya. Kemudian Dok-ja langsung membunuh seekor semut dan sistem tiba-tiba mengumumkan bahwa satu orang sudah selamat. Kemudian semua orang tiba-tiba berhenti dan memperhatikan apa yang sedang terjadi. Dok-ja menjelaskan bahwa makhluk hidup itu bukan hanya manusia, namun serangga ataupun makhluk hidup lainnya juga adalah makhluk hidup. Sayangnya jumlah semut tersebut tidak cukup untuk semua orang.
Kemudian, sang manajer yang menggoda sang Ah tiba-tiba muncul. Dia berniat ingin merebut kotak tersebut dari tangan Dokja. Orang-orang berebutan kotak tersebut dari sang manajer sehingga keributan terjadi. Dokja terkejut karena ada seorang pria yang ingin menghabisi nyawa seorang nenek demi bertahan hidup. Dokja berusaha untuk melindungi sang nenek, tetapi dia terkejut karena pria yang ingin menghabisi sang nenek adalah Kim Hamnam, karakter yang ada di dalam novel yang dia baca. Kim Hamnam sangat kuat sehingga dia tidak sebanding dengan Dokja, tetapi Dokja tidak kehabisan akal. Dia menukar 300 koin yang dia miliki dengan kelincahan dan kekuatan fisik, sehingga dia bisa bertarung dengan Kim Hamnam. Tetapi tetap saja kekuatan Dokja tidak sebanding dengan Hamnam. Dia terlempar ke sana kemari oleh Hamnam. Kemudian dia melihat telur-telur semut di dalam sebuah kotak. Dia memiliki ide bahwa telur-telur semut juga adalah makhluk hidup. Kemudian dia membunuh semua telur-telur tersebut sehingga dia memiliki ribuan koin. Melalui koin-koin yang dia miliki, dia mengupgrade kekuatannya agar lebih kuat dan akhirnya dia bisa mengalahkan Hamnam. Hamnam tidak menyerah. Dia mencoba untuk menyerang sang nenek, tetapi Dokja melindungi nenek tersebut. Sistem kemudian memberitahukan bahwa waktu sudah hampir berakhir. Dokja memberikan satu semut kepada nenek tersebut. Namun, nenek tidak memiliki waktu yang cukup untuk membunuh semut itu. Sang nenek kemudian akhirnya meninggal. Begitu juga dengan Hamnam. Setelah itu, Pil tiba-tiba muncul. Dia mengatakan bahwa di konstelasi tempat hunian para dewa sangat terhibur oleh ulah para manusia yang saling membunuh dan menyerang satu sama lain. Setiap orang yang bertahan di sana juga berhak menerima sponsor host agar bisa meningkatkan kekuatan terbaru. Penderitaan mereka tidak berhenti di situ aja, karena kereta tiba-tiba mendadak berhenti dan hampir terjatuh ke jembatan. Mereka juga bisa melihat bahwa ada satu monster besar yang hidup di air yang mencoba menghancurkan kereta. Ada seorang tentara yang mencoba untuk menyelamatkan nyawa para penumpang agar bisa keluar dari kereta. Dokja menghampiri tentara tersebut yang ternyata dia adalah Lee Hyun Sung. Dokja mengenalinya karena Lee Hyun Sung adalah sekutu Lee Jung Hyuk dalam cerita Way of Survival. Dokja kemudian mengarahkan Lee Hyun Sung agar bisa membuka jendela tersebut dengan kedua tangannya menggunakan kekuatannya. Tidak sia-sia, akhirnya pintu tersebut terbuka dan kemudian para penumpang bisa keluar dari kereta tersebut. Setelah semua penumpang keluar, Dokja melihat si anak kecil yang semutnya dibunuh oleh Dokja. Si anak kecil bertanya, kenapa Dokja membunuh semua semutnya? Dokja berusaha memberikan pengertian bahwa mereka harus segera keluar dari kereta tersebut. Setelah mereka berhasil keluar, sistem tiba-tiba memberitahukan bahwa mereka harus menyeberangi jembatan yang roboh demi 1000 koin. Sangat melihat bahwa tidak ada jembatan yang rusak. Kemudian Dokja mengatakan bahwa kemungkinan akan ada jembatan yang rusak. Benar saja, monster air tiba-tiba muncul dan merusak jembatan. Keadaan semakin tegang ketika dari belakang muncul para zombie yang bersiap menyerang mereka yang masih hidup. Sang Ah menyadari bahwa tiba-tiba dia memikirkan sebuah benang sutra. Kemudian benang sutra muncul dari tangannya dan dia segera membuat benang sutra yang tebal agar orang-orang bisa menyeberangi jembatan. Saat menyeberang, Dokja melihat sang tokoh utama alias Lee Jung Hyuk sedang berperang sendirian melawan para zombie. Dokja menyadari bahwa tokoh utama akan meninggal di stasiun Chungmuro menghadapi tenaga api sendirian. Di dalam novel diceritakan bahwa jika tokoh utama mati, maka semuanya akan musnah. Dokja juga berusaha untuk menghindari hal tersebut. Dokja kemudian mencoba untuk berbicara baik-baik kepada Jung Hyuk tentang bagaimana nasib tragis yang akan dihadapinya. Itu bukanlah perkara yang mudah untuk membuat Jung Hyuk percaya kepada Dokja. Jung Hyuk juga menanyakan bagaimana bisa Hana mati secepat itu. Jung Hyuk kemudian melempar Dokja ke dalam air sehingga dia ditelan oleh monster air. Jung Hyuk juga mengatakan kepada Dokja bahwa mereka akan bertemu beberapa hari lagi jika semua yang dikatakan oleh Dokja adalah benar. Saat berada di dalam perut monster tersebut, Dokja melihat ada sebuah skenario yang menyatakan bahwa jika dia berhasil membunuh monster tersebut, maka dia akan mendapatkan koin sebanyak 9.000 koin. Sistem memberitahukan bahwa Dokja harus menuntaskan misinya kurang lebih dari 48 jam. Jika tidak, maka Dokja akan mati sia-sia di dalam perut monster air tersebut. Pil kemudian muncul dan mengatakan kepada Dokja bahwa ini adalah hal yang sangat menarik. Dokja mengajak Pil untuk bekerja sama karena dia mengetahui segalanya tentang Pil. Pil adalah star live streamer yang mencoba untuk menarik perhatian para konstelasi agar bisa disawer lebih banyak. Jika mendapat saweran lebih banyak, maka Pil bisa naik kasta dan mendapatkan lebih banyak koin. Hal ini membuat Pil terkejut karena Dokja terlalu banyak mengetahui tentang dirinya. Induksi yang mengatakan bahwa Pil bisa menggunakan kemampuan Dokja agar Dokja mendapatkan lebih banyak sawer dari para konstelasi. Kemampuan Dokja tidak bisa diremehkan. Dengan strategi yang dia miliki, akhirnya Dokja berhasil keluar dari perut monster air tersebut. Hal ini membuat
Pil semakin terkesan terhadap Dokja karena live streamingnya semakin banyak mendapatkan sawer dari para konstelasi. Setelah itu mereka berhasil meraih kesepakatan dengan keuntungan 50 dibanding 50. Setelah cairan asam hampir memenuhi seluruh perut monster air tersebut, Dokja mengatakan kepada Pil untuk mengeluarkan sebuah tas berisi peralatan untuk bertahan hidup. Dokja kemudian membeli salah satu peralatan tersebut dan akhirnya dia berhasil keluar dari perut monster air tersebut. Dokja kemudian mengambil bola inti milik monster tersebut dan memberikannya kepada Pil agar disimpan oleh Pil. Dokja juga mengatakan bahwa suatu saat nanti dia akan meminta bola inti tersebut. Pil juga menawari Dokja sebuah masker agar dia bisa keluar dari air dengan selamat. Dokja tiba di darat dengan selamat. Dokja juga mendapat banyak notifikasi penawaran dari para konstelasi yang berniat untuk mensponsori Dokja. Namun Dokja tidak tertarik. Dia mengatakan kepada Pil untuk menonaktifkan fitur tersebut. Kemudian dia bergegas ke stasiun Chungmuro untuk menemui rekan-rekannya. Sebelum tiba di sana, dia mengunjungi sebuah minimarket untuk menghilangkan rasa laparnya. Dia melihat satu orang perempuan yang selamat di minimarket tersebut, namun dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Belum sempat mengetahui informasi mengenai perempuan tersebut, dia diserang oleh monster belalang raksasa. Dokja langsung berlari dengan cepat bersama dengan perempuan tersebut, hingga mereka berhasil selamat dari kejaran monster belalang raksasa tersebut. Setelah merasa aman, wanita tersebut memperkenalkan diri bahwa dia adalah Hiwon. Kemudian ada beberapa orang yang awalnya berniat untuk menghabisi Hiwon menghampiri mereka. Dokja langsung melayani orang-orang tersebut. Dia menukarkan koin miliknya agar kemampuan bertarungnya semakin meningkat. Di tengah pertarungan, muncul seorang pria berjas yang identitasnya sangat mencurigakan. Dokja tidak mengetahui siapa laki-laki tersebut. Di tengah keributan, Sang A tiba-tiba muncul dan menyapa Dokja. Sang A mengobati luka yang ada di tangan Dokja dan dia juga menanyakan apakah Lee Jong Hyuk sudah tiba di stasiun tersebut. Dokja menyadari ada beberapa hal yang dia lewati. Mengapa Jong Hyuk belum tiba di stasiun Chungmuro? Dia menyadari bahwa skenario yang ada di dalam stasiun yang dia dan rekan-rekannya tempati belum selesai, maka mereka harus mencoba untuk bertarung dengan beberapa monster. Berdasarkan skenario yang mereka jalani, setiap orang yang tinggal di sana harus membayar 100 koin setiap harinya agar bisa hidup dengan nyaman. Orang-orang tiba-tiba menghampiri Dokja agar Dokja dengan sukarela membagi koinnya kepada mereka. Informasi ini diketahui mereka karena diberitahu oleh si pria misterius tadi. Saat mereka berbincang, kemudian Dokja menyadari bahwa si pria misterius itu adalah seorang monster yang rela meninggalkan segalanya demi menjadi manusia. Dia juga menghasut orang-orang untuk menuntut Dokja agar mau berbagi koinnya. Dokja bertekad bahwa ada banyak cara untuk memperoleh koin. Dia mengatakan bahwa skenario yang ada di tempat tersebut juga harus diselesaikan dengan tuntas agar bisa naik tingkat ke level berikutnya. Dan skenario kali ini menuntut mereka untuk menghabisi seluruh monster di area stasiun tanpa batas waktu. Sebelum memulai misi, Dokja teringat kisah Hiwon di dalam novel. Dalam versi asli ceritanya, Hiwon kehilangan teman-temannya saat melawan Cho In-ho di sebuah toserba, lalu tewas. Namun kali ini Dokja berhasil mengubah takdirnya dengan menyelamatkannya. Kini, Hiwon dipenuhi dengan amarah kepada Cho In-ho, sosok yang dengan sengaja tidak menyelesaikan aturan main agar bisa menjadi penguasa di stasiun dan merampas koin dari para korban yang tewas. Mereka kemudian berjalan di sepanjang rel bawah tanah yang gelap gulita. Untungnya, Gillian memiliki skill mengendalikan hewan. Gillian memanggil sekumpulan kunang-kunang untuk menerangi jalan mereka. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama karena para monster segera datang menyerang. Saat serangan satu sama lain terjadi, Sang A diculik oleh para monster. Kemudian Dokja dan rekan-rekannya berusaha untuk mengejar monster tersebut hingga mereka tiba di sebuah stasiun monster tikus tanah raksasa. Pertarungan sengit pun terjadi antara Dokja dan monster tersebut. Saat hampir lengah, monster itu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu penjara tangan ilusi yang membuat orang yang terperangkap di dalamnya kembali ke masa lalu kelam mereka. Ilusi ini bisa menyebabkan sang korban menderita hingga menyebabkan kematian, dan Hyun masuk ke dalam jebakan monster tersebut. Dia diperlihatkan dengan sebuah masa lalu yang kelam yang menyebabkan dia berhalusinasi hingga hampir menderita. Kemudian, ketika keadaan semakin tidak terkendali, Dokja memanggil Pil. Kemudian, dia meminta Pil, sebuah energi putih murni yang mampu menembus sebuah ilusi. Dengan benda tersebut, Dokja akhirnya berhasil mengalahkan monster tikus tanah raksasa tersebut. Dan semua orang akhirnya selamat. Setelah mereka berhasil, mereka mendapatkan hadiah yang bisa mereka gunakan untuk melawan para monster.
Hyun mendapatkan dua pisau yang sangat tajam, sehingga dia bisa menghabisi nyawa lawannya hanya dengan sekali tusukan. Hyunsung memperoleh pelindung lengan, Gilyong menerima helm pengendali, dan Sang A memperoleh jubah, sedangkan Dokja mendapatkan sebuah pedang buntung. Untuk menyempurnakan pedang tersebut, Dokja harus berhasil mendapatkan sebuah item bernama Ether of It. Saat mereka ingin kembali, Gilyong menemukan sebuah batu biru misterius. Dokja menjelaskan bahwa jika batu tersebut bisa memberikan efek penjara ilusi jika dimakan oleh manusia. Dokja kemudian menyimpannya di dalam saku jasnya. Rekan-rekannya kemudian menanyakan kepada Dokja, mengapa Dokja bisa mengetahui segala hal yang akan terjadi? Dokja kemudian mengatakan bahwa dia bisa meramal sedikit tentang masa depan. Kemudian Sang A bertanya kepada Dokja, kapan dunia ini kembali normal? Dokja menjawab bahwa dunia akan kembali normal jika mereka bisa menyelesaikan 99 aturan skenario. Namun, hanya satu orang yang bisa menyelesaikannya, yaitu Jong Hyuk, sang pemain utama. Dokja juga mengatakan bahwa dia meramal Jong Hyuk akan tewas dalam pertarungan melawan naga api, dan jika itu terjadi, maka dunia akan hancur. Oleh karena itu, Dokja berusaha yang terbaik untuk menyelesaikan semua skenario yang ada di stasiun Geumho supaya dia bisa melintasi penghalang dan menemukan Jong Hyuk. Hyun kemudian menyadari bahwa untuk menyelesaikan skenario yang ada di dalam terowongan tersebut, maka mereka juga harus menghabisi sang monster berdasi yang menyamar jadi manusia itu, yaitu Cho In-ho. Hyun dengan bersemangat dan tanpa ragu-ragu langsung menghabisi Cho In-ho dan para pengikutnya. Cho In-ho kemudian mengeluarkan kekuatannya, yaitu mengubah tangannya menjadi monster. Namun Hyun tidak terkalahkan karena dia penuh tekad dan balas dendam. Akhirnya dia bisa mengalahkan Cho In-ho. Namun saat ingin menghabisi Cho In-ho, warga tiba-tiba muncul dan menasihati Hyun, jika dia menghabisi Cho In-ho, maka akan muncul skenario baru yang akan sulit dituntaskan oleh semua orang. Cho In-ho memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, dan akhirnya dia bisa kabur dengan melewati pembatas yang tidak bisa dilewati oleh siapapun. Namun dari kejauhan, sebuah peluru mengenai kepala Cho In-ho, dan akhirnya dia tewas di tempat. Sang pembatas pun akhirnya terbuka, dan Dokja beserta teman-temannya akhirnya bisa melewati skenario tersebut, dan mereka bisa menemukan Jong Hyuk lebih cepat. Siapa sangka yang menembak Cho In-ho adalah Lee Ji-hye, murid Jong Hyuk. Tanpa berlama-lama, akhirnya mereka pindah ke stasiun Chungmuro, tempat sebuah skenario baru dimulai. Di sana mereka harus berdiri di sebuah kotak hijau demi menyelamatkan diri masing-masing. Jumlah kotak tersebut sangatlah terbatas. Kemudian Lee Ji-hye muncul dan menasihati Dokja agar memikirkan dirinya sendiri. Ji-hye tahu bahwa Dokja mengetahui di mana kotak tersembunyi berada. Ji-hye mengatakan bahwa jika Dokja selamat maka dia akan bisa menemui Jong Hyuk dengan lebih cepat. Dokja akhirnya menemukan posisi aman untuk dirinya sendiri. Keegoisan Dokja akhirnya membuat rekan-rekannya kecewa kepada dirinya sendiri. Dokja juga mengatakan kepada rekan-rekannya untuk merebut posisi aman orang lain. Teman-temannya berpikir bahwa Dokja sudah sangat berubah dan melupakan niat awalnya untuk saling membantu dan tiba di stasiun Chungmuro bersama. Tak lama kemudian, monster datang untuk menyerang orang-orang yang tidak mendapatkan posisi aman di kota hijau. Dokja sangat menyesali perbuatannya. Akhirnya dia menemui teman-temannya dan memberitahukan di mana kota aman berada. Dokja mengatakan bahwa kotak-kotak tersebut berada di tempat munculnya para monster. Mereka akhirnya mengatur strategi. Dokja pergi bersama dengan Gilyong dan sementara tiga lainnya pergi menemukan tiga kota yang ada di ujung seberang. Setibanya di lokasi, Dokja melihat bahwa Jong Hyuk sudah menempati satu kotak terakhir. Jong Hyuk mengatakan bahwa Jong Hyuk bersedia melawan monster api bersama dengan syarat bahwa Gilyong harus ditaruh di dalam kotak tersebut dan Dokja harus mengorbankan dirinya untuk melawan monster. Karena sudah diserang oleh monster habis-habisan, akhirnya Dokja nekat untuk memakan batu biru yang dia sempat simpan di dalam saku jasnya. Kemudian Dokja terperangkap di dalam masa lalunya dan dia melihat bahwa dia kembali mengingat bahwa dia pernah membunuh temannya yang dibully demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kenangan itu akhirnya kembali menghantuinya hingga dia bertemu dengan Jong Hyuk di dalam dimensi tersebut. Setelah sadar, Dokja kemudian menyadari bahwa dia sudah pingsan berhari-hari dan teman-temannya juga menyelamatkannya dari serangan monster. Temannya juga rela mengorbankan nyawanya demi dirinya untuk menyelamatkan Dokja hingga terluka. Dokja kemudian mengatakan kepada teman-temannya bahwa skenario akan berakhir hari ini. Lee Jong Hyuk akan melawan naga api dan mengerahkan semua kekuatannya. Ia tahu satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan menghancurkan bola inti di dada sang naga. Namun di sisi lain muncul boneka hitam yang mirip pil dan mengubah aturan skenario agar lebih menarik.
Ia hanya menyediakan satu kotak hijau bagi orang yang memiliki koin terbanyak. Dan orang itu adalah pria tua yang mereka sebut sebagai paman. Dari situlah kekacauan pecah. Semua orang berebut kesempatan hidup yang tersisa. Sebelum situasi semakin buruk, Dokja mencoba mengajak Lee Ji-hye untuk menjalankan rencananya. Tapi gadis itu menolak mentah-mentah. Dia tetap ingin merebut kotak itu sendirian. Akhirnya Dokja yang sudah bulat tekadnya mendatangi si paman dan membeli kotak hijau itu dengan harga 100.000 koin. Begitu kotak tersebut berbeda tangan, Dokja segera menghancurkannya untuk menggagalkan rencana boneka tersebut. Namun karena kekuatannya tidak cukup, Ji-hye yang melihat aksinya akhirnya ikut membantu dan menembaki kotak itu hingga hancur. Kini tanpa tempat aman tersisa, Dokja membujuk si paman untuk melawan si monster bersama. Si paman pun mengeluarkan senjata mesin dan menghujani makhluk-makhluk itu dengan peluru bertubi-tubi. Tak lama kemudian, sang monster naga api pun muncul dan Jong Hyuk juga mempersiapkan dirinya untuk melawan monster tersebut. Awalnya Jong Hyuk nampak lebih unggul daripada monster api tersebut, namun sistem mendeteksi bahwa ada kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Hal ini membuat sang naga mendapatkan lebih banyak kekuatan yang sempat membuat Jong Hyuk, Dokja, dan rekan-rekannya kewalahan. Gilyong memanggil seekor belalang raksasa untuk mengalahkan monster tersebut. Dokja juga ikut membantu Jong Hyuk mengalahkan monster tersebut. Begitu juga dengan Hyun Chung yang menggunakan kekuatan lengannya. Hiwon dan Sang A yang saling bekerja sama agar monster naga api tersebut bisa terkalahkan. Dokja hampir berhasil untuk menyerang inti sang naga, namun yang terjadi justru hal yang di luar prediksi. Sang naga malah semakin kuat. Jong Hyuk akhirnya mengerahkan semua kekuatannya untuk mengalahkan sang naga. Namun hal baik tidak berpihak kepada Jong Hyuk. Jong Hyuk gugur di medan pertempuran yang membuat dunia perlahan mulai lenyap bersama kepergiannya. Saat tidak ada harapan, sang penulis mengeluarkan Ether of Earth. Dokja langsung menukarkan benda tersebut dengan inti monster laut yang dimiliki. Seketika pedangnya kembali utuh dan memancarkan cahaya terang. Dengan kekuatan itu serta bantuan teman-temannya, mereka berhasil menghancurkan inti sang naga api, menuntaskan pertempuran besar itu. Kemenangan tersebut menghadirkan sebuah hadiah, yaitu kehidupan kembali kepada orang yang telah mati. Dokja pun menggunakan hadiah itu untuk membangkitkan Jong Hyuk. Ia tersenyum lega karena berhasil menulis ulang akhir dari kisah set ending dari novel Way of Survival yang dia baca. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sang manajer tiba-tiba muncul dengan luka parah dan memberi kabar bahwa di luar sana manusia mulai membantah sesamanya. Dan titik itulah film Omniscient Reader bersambung. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.